Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waziza, saya dari SMK Negeri 1 Balongan. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu managing file. 1. Struktur directory. Yang kedua, navigasi path. Yang ketiga, absolute path, relative path. Yang keempat, special character. Yang kelima, membuat file dengan touch. Yang keenam, perintah ls, adventure. Yang ketujuh, membuat directory dengan mkdir. Yang kedelapan, perintah cp. Yang kesembilan, mv. Yang kesepuluh, perintah rm. Nah, yang pertama-tama struktur directory. Yang pertama, yang paling atas garis miring, biasa disebut slash, lambang dari root. Root ini yang memiliki paling hak atas, jadi root ini bisa mengakses semua directory yang ada di bawah. Nah, kali ini kita akan membahas directory user dan router. Directory user ini untuk menyimpan file hasil instalasi dan directory home ini tempat root berada. Selanjutnya kita mempraktekkan masuk ke virtual box. Nah, di sini kita ketik files. Mempraktekannya, pertama-tama pada defaultnya kita akan diarahkan ke home. Dan untuk melihat user, kita ke authorization. Lalu kita pilih lambang root. Di sini kita bisa melihat user pada home. Lalu kita klik titik 3, pencet properties. Kita cek foldernya yaitu root, karena folder hanya menampilkan yang ada di atasnya saja untuk melihat user. 2. Navigasi path. Navigasi path ada 3, cd, pwd, ls. cd adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke suatu directory. pwd berfungsi untuk melihat posisi kita sekarang. ls untuk melihat apa saja yang ada di dalam suatu directory. Nah, yang keempat, absolute path, relative path. Absolute path merupakan perintah untuk masuk directory dengan mengawalinya menggunakan tanda slash. Relative path tidak diawali dengan slash. Kita langsung ke contohnya yang absolute path. Misalnya saya berada di directory home dan masuk ke directory bin, maka kita harus menggunakan absolute path tanda slash, karena directory bin terhalang oleh user. Jadi nantinya kita dari home masuk ke directory bin, kita bisa menggunakan cd slash. Kita menggunakan cd slash karena terhalang di directory lainnya. Mari kita praktekkan di VirtualBox. Chat dengan perintah ls. Lalu kita masuk ke root. Perintahnya su. Masukkan password, kemudian saya akan masukkan ke directory, perintahnya cd spasi slash, enter. Saya akan mencontohkan absolute path yang menggunakan tanda slash. Saya akan masuk ke etc dan saya akan masuk ke dhcp juga defaultnya. Jika kita buka
file otomatis langsung ke directory home untuk melihat directory etc. Teman-teman bisa klik folder order location, kemudian klik Debian, lalu ke directory etc. Karena folder DHCP ini terdapat di dalam etc, jadi kita akan ke etc dulu, baru kita ke DHCP ketikkan perintah cd spasi slash etc slash DHCP, enter, lalu klik pwd, enter. Kita sudah berada di DHCP. Ini kita langsung saja masuk ke materi 4 spesial karakter. Nah, kita langsung saja masuk ke VirtualBox. Di sini saya akan menjelaskan tanda titik 2 lengkung. Ini menandakan kita sudah berada di home directory, lalu tanda $. Hanya memiliki hak akses terbatas sebagai user biasa. Kita masuk ke root dulu, perintahnya su. Di sini ada tanda pagar sebagai user root, memiliki akses full. Kemudian kita ls, kemudian saya akan masuk ke etc, perintah cd slash etc su, maaf, di sini saya akan clear dulu menggunakan perintah cd. Maka kita sudah kembali ke posisi directory. Kita lanjut materi selanjutnya, nomor 5, membuat file dengan touch. Nah, di sini langsung saja masuk ke VirtualBox. Nah, kita clear dulu ya. Untuk contoh, ketikan touch hawa.txt, lalu ketikan ls untuk melihat file. Nah, di sini ada nama hawa.txt. Ke materi selanjutnya, 6, perintah ls advance. ls berfungsi melihat isi dari suatu directory, seperti yang tadi saya praktekkan yang ke nomor 5. Ini kita lanjut materi ke-7, membuat directory dengan mkdir. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox. Kita clear dulu. Masukkan perintah mkdir. Dan di sini saya akan menamai directory dengan mkdir nesaba.net.
Maaf, salah. Nah, kemudian kita ketik ls. Di sini sudah muncul direktori yang kita buat untuk Nesabanet. Kita lanjut ke materi 8, perintah cp. Cp adalah untuk mengcopy suatu direktori. Di sini saya akan membandingkan di terminal dengan file. Pertama, kita akan mempraktekkan file yang saya perlukan berada di home. Lalu saya akan mengkopinya di dokumen. Klik kanan, copy masuk ke dokumen. Lalu pilih paste. Sekarang file download sudah ada di dokumen. Lanjut ke materi 9, perintah mv. Pertama-tama kita buka VirtualBox. Lalu ketikkan ls. Pertama saya akan merubah hw.txt perintah mv hw.txt spasi h.txt. Lalu kita klik enter dan ls. Nah, di sini namanya sudah berubah hw.txt menjadi h.txt. Materi 10, perintah rm. Pertama-tama kita buka VirtualBox. Hapus file h.txt, ketikkan rm h.txt, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan ls. Nah, di sini sudah ada, filenya sudah terhapus. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.